Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai dua aturan dasar dalam peluang. Aturan yang pertama adalah aturan penjumlahan. Jadi, aturan penjumlahan itu misalkan kita punya peluang A atau B, gitu ya. Secara matematik kita bisa menuliskan dengan simbol seperti ini. Jadi peluang A gabung B. Jadi atau itu setara sama simbol union atau gabung. Nah, mengikuti aturan penjumlahan, ya, peluang A atau B bisa dituliskan seperti ini. Jadi peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A dan B. Jadi ini formula yang harus kalian pahami dengan baik karena nanti akan bermanfaat ketika Anda menghadapi beberapa soal-soal terkait konsep ini, aturan penjumlahan. Nah, secara matematis, peluang A dan B itu bisa juga dituliskan dengan bentuk begini, yaitu peluang A irisan B, ya, peluang A iris B atau peluang A intersection B. Kalau ini tadi union, setara dengan atau, kalau ini tadi intersection atau irisan, setara dengan dan. Maka kita bisa menuliskannya seperti bentuk berikut. Jadi peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B. Baik, pada kejadian mutually exclusive atau kejadian saling lepas, ya, kejadian lepas atau kejadian saling lepas, peluang A iris B itu bernilai 0 karena dia tidak mempunyai irisan. Ya, kejadian yang saling lepas atau ME ini tidak memiliki irisan sehingga kita bisa menuliskan bahwa peluang A iris B itu sama dengan 0. Ya, sehingga mengakibatkan formula yang ini berubah menjadi peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Faktor pengurangnya hilang karena untuk kejadian ME atau saling lepas, A dan B ini tidak memiliki irisan, sehingga bentuk peluang A gabung B-nya itu cukup menjumlahkan peluang A dan peluang B. Tapi yang harus Anda ingat bahwa ini hanya berlaku pada kejadian yang saling lepas. Oke. Pada kejadian yang biasa, yang tidak saling lepas, yang kedua himpunannya atau kedua kejadiannya saling memiliki irisan, maka kita memakai formula yang atas. Baik, selanjutnya aturan kedua adalah aturan perkalian. Aturan perkalian melibatkan peluang bersyarat, ya. Jadi peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Atau saya bisa tulis, saya persingkat menjadi peluang A iris B dibagi peluang B. Ingat, di sini yang menjadi pembagi adalah syaratnya. Gitu ya. Nah, kalau kita mengalihkan kedua ruas dengan peluang B, jadi ruas ini kita kalikan dengan peluang B, ruas ini juga kita kalikan dengan peluang B, maka kita bisa menuliskan bentuk ini. Peluang A iris B sama dengan peluang A bersyarat B dikalikan peluang B. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini pembaginya menjadi hilang karena tadi saya mengalihkannya dengan di atas ini dengan peluang B. Sehingga dia saling meniadakan dan ini di ruas ini saya mengalihkannya dengan peluang B sehingga jadilah P A bersyarat B dikali PB sama dengan peluang A iris B. Sama juga dengan peluang B bersyarat A. Pembaginya adalah peluang A, ya. Formulanya seperti ini. Peluang B bersyarat A sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang A. Kalau saya kalikan kedua ruas dengan peluang A, maka saya dapatkan formula ini. Peluang A iris B sama dengan peluang B bersyarat A dikalikan peluang A. Oke, saya harap tidak bingung. Dari atas ke formula ini tidak bingung. Oke, baik, selanjutnya. Pada kejadian saling bebas, jangan tertukar sama yang tadi ya. Kalau yang tadi saling lepas, kalau yang ini kejadian saling bebas atau independen, maka peluang A bersyarat B itu
sama dengan peluang A. Karena dia bebas, jadi tidak bergantung pada syaratnya. Dan peluang B bersyarat A sama dengan peluang B. Ya, dengan demikian, rumus ini menjadi peluang A iris B sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang A. Mengapa? Karena ini, pada kejadian saling bebas, peluang B bersyarat A itu nilainya sama saja dengan peluang B. Sehingga dia tinggal mengalihkan saja. Dan dengan cara yang sama, peluang A iris B juga sama bernilai dengan peluang A kali peluang B. Asalnya dari sini, karena peluang A bersyarat B pada kejadian saling bebas sama saja dengan peluang A. Nah, sekarang contoh. Sarah sedang memutuskan mata kuliah apa saja yang akan dia ambil di semester depan. Peluang dia mengambil mata kuliah aljabar adalah 0,30 dan peluang dia mengambil mata kuliah ekonomi adalah 0,70. Peluang dia mendaftar mata kuliah aljabar jika diketahui dia telah terdaftar di mata kuliah ekonomi adalah 0,40. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan A, berapakah peluang dia mendaftar pada kedua mata kuliah, aljabar dan ekonomi? Ini kata kuncinya dan ya, aljabar dan ekonomi. Coba kita kerjakan. Pada peristiwa ini, atau pada kejadian di contoh 1, kita boleh memisalkan peluang A itu peluang untuk mengambil mata kuliah aljabar, itu sama dengan 0,30. Kemudian PE itu adalah peluang untuk mengambil mata kuliah ekonomi, itu sama dengan 0,70 atau 0,70. Nah, peluang dia mendaftar mata kuliah aljabar jika diketahui dia telah terdaftar di mata kuliah ekonomi, peluang A bersyarat E itu sama dengan 0,40. Sehingga untuk menjawab poin A, peluang A dan E, ya, peluang dia mendaftar pada kedua mata kuliah A dan E itu sama saja dengan peluang A iris E sama saja dengan peluang A bersyarat E dikalikan peluang E. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita pakai formula yang tadi, yang di aturan perkalian. Karena yang diketahui adalah peluang A bersyarat E, maka kita pakai formula yang ini. Mengapa tidak pakai formula peluang E bersyarat A? Karena kita tidak tahu nilainya berapa. Yang kita tahu adalah peluang A bersyarat E. Sehingga pakai formula yang ini. Nah, kita tinggal mengalihkan saja peluang A bersyarat E-nya berapa? 0,40 dikalikan dengan 0,70. Hasilnya 0,28. Di pertemuan lalu atau di video yang lalu kita sudah tahu maknanya ini gitu ya. Maknanya apa 0,28? Berarti 28% adalah nilai peluang Sarah mengambil kedua mata kuliah. Nah, selanjutnya, berapakah peluang Sarah mendaftar di mata kuliah aljabar atau ekonomi? Kalau tadi dan, sekarang ditanyain atau. P, A, atau E. Sama dengan peluang A gabung E. Ya. Sama dengan berapa? Sesuai dengan aturan penjumlahan di depan tadi, peluang A gabung E adalah peluang A ditambah peluang E dikurangi peluang A iris E. Peluang A iris E kita dapatkan dari proses yang tadi. Nilainya sudah kita ketahui 0,28 sehingga unsur-unsurnya sudah kita dapat semua. 0,30 ditambah 0,70 dikurangi 0,28. Kita dapatkan nilai 0,72. Artinya apa? Artinya dalam hal ini Sarah mempunyai peluang 72% untuk mengambil salah satu mata kuliah, A atau E, aljabar atau ekonomi. Nah, pertanyaan ketiga, apakah kedua kejadian tersebut independen? Ya, dan pertanyaan keempat, apakah kedua kejadian tersebut saling lepas? Nah, independen ini tadi saling bebas ya, kemudian saling lepas itu ME. Oke, kita jawab. Apakah keduanya independen? Nah, kita harus cek. Saling bebas itu artinya adalah secara matematis peluang A bersyarat E itu sama saja dengan peluang A. Nah, apakah di contoh Sarah tadi seperti itu? Kita cek. Peluang A bersyarat E sama dengan peluang A. Kita akan cek peluang A bersyarat E-nya berapa tadi? Ternyata 0,40. Kemudian peluang A-nya berapa tadi? 0,30. Apakah kedua angka ini sama? Ternyata tidak sama. Jadi kedua nilai peluang ini tidak sama, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kedua kejadian itu
pengambilan mata kuliah aljabar dan ekonomi itu tidak independen. Selanjutnya, apakah keduanya saling lepas atau mutually exclusive? Kita cek juga. Mutually exclusive itu artinya secara matematik adalah peluang A iris E sama dengan 0, karena dia tidak punya irisan tadi, saya bilang kan. Sehingga kita harus cek dari hasil perhitungan didapatkan peluang A iris E itu sama dengan 0,28, bukan 0 nilainya. Sehingga kita simpulkan dia tidak ME atau tidak saling lepas. Ya begitu, jadi penerapannya kurang lebih secara sederhana demikian. Nah, contoh 2. Misalkan kita memiliki satu kotak berisi 20 lampu, 5 diantaranya cacat. Nah, bila 2 lampu dikeluarkan dari kotak satu persatu secara acak, tanpa mengembalikan yang pertama, berapakah peluang kedua lampu itu cacat? Jadi Anda punya sekotak lampu isinya 20, kemudian info dari penjualnya bahwa 5 di antara 20 itu cacat. Kemudian Anda coba keluarkan, Anda tidak tahu mana yang cacat, Anda coba keluarkan 1, 2, tanpa dikembalikan. Nah, berapa peluang 2 lampu yang Anda ambil itu cacat? Nah, kita kerjakan. Pertama kita misalkan dulu, pakai kaidah yang tadi. Misalkan A itu adalah kejadian bahwa lampu pertama yang Anda ambil cacat. Oke, kita misalkan. Kemudian yang B, misalkan kejadian bahwa lampu kedua juga cacat. Maka yang akan Anda hitung adalah A iris B. Atau kejadian bahwa A cacat dan kemudian B juga cacat. Ya, kata kuncinya adalah dan. Menurut kaidah yang kita pelajari tadi, kaidah perkalian atau aturan perkalian, kita tahu bahwa peluang A iris B atau peluang A dan B itu sama saja dengan peluang A dikalikan dengan peluang B bersyarat A. Oke. Nah, peluang A berapa? Nah, karena A adalah kejadian bahwa lampu pertama cacat, maka peluang A adalah 5/20. Karena di kotak Anda kan ada 5 lampu cacat. Sehingga peluangnya itu kan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya adalah banyaknya kejadian, banyaknya cacat dibagi dengan seluruh kejadian. Ini seluruh lampu. Sehingga peluang lampu pertama cacat itu adalah 5/20 atau 1/4. Sedangkan peluang B bersyarat A itu tidak lain adalah 4/19. Mengapa nilainya seperti ini? Karena nilainya 4 karena kita sudah tahu bahwa Anda tidak mengembalikan lampu pertama tadi. Sehingga di kotak tinggal 19 lampu dan karena asumsinya A adalah lampunya cacat, maka yang cacat tinggal 4. Ya, sehingga kita tuliskan peluang B bersyarat A itu sama saja dengan 4/19. Tidak lagi 5, tidak lagi 20. Karena yang cacat sudah Anda ambil di lampu pertama dan di dalam kotak juga tinggal 19 lampu. Sehingga peluang A iris B itu sama saja dengan 1/4 dikalikan dengan 4/19. Hasilnya adalah 1/19. Oke, ini nanti dicari sendiri persentasenya. Yang jelas peluang Anda mengambil 2 lampu dan dua-duanya cacat adalah nilainya 1/19. Contoh berikutnya, misalkan peluang Anda lulus mata kuliah statistik adalah 2/3 dan peluang Anda lulus mata kuliah matematika ekonomi misalkan 4/9. Bila peluang Anda lulus kedua-duanya adalah 1/4 atau 1/4, maka berapa peluang Anda lulus paling tidak satu mata kuliah atau paling sedikit satu mata kuliah? Itu yang kita coba jawab. Misalkan S itu kejadian lulus mata kuliah statistik, kemudian M kejadian lulus mata kuliah matematika ekonomi. Nah, maka yang Anda harus hitung di sini adalah, karena pertanyaannya adalah peluang lulus paling sedikit satu mata kuliah, berarti terkait dengan atau. Peluang S union M atau S gabung M. Karena ini tadi atau ya. Sehingga menurut aturan penjumlahan, formulanya adalah peluang S atau M sama dengan peluang S ditambah peluang M dikurangi peluang S dan M. Sama dengan, hanya tinggal disubstitusi saja angkanya. PS-nya adalah 2/3, kemudian peluang M-nya adalah 4/9, dikurangi irisannya, 1/4. Yang didapatkan hasilnya 31/36. Ya, saya kira demikian. Semoga bisa
memberikan manfaat yang baik untuk Anda. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.